Eh, Pagi ini kita lanjutkan kuliah kita ya mengenai sistem produksi aquaculture. Jadi kalau kuliah sebelumnya, ya, pada kuliah sebelumnya kita sudah mencoba menyamakan persepsi terkait dengan apa yang kita maksudkan dengan cerdas, gitu ya, sistem cerdas bagaimana. Maka pada kesempatan kali ini ya, kuliah ketiga kali ini kita sudah mulai masuk ke aquaculture-nya. Nah, untuk melihat gambaran aquaculture secara keseluruhan ya, maka kita akan coba sampaikan dulu ya, bagaimana sih sistem produksi di aquaculture itu ya. Jadi ini yang akan coba kita bahas pada hari ini, sebelum nanti masuk ke detail masing-masing komponen dalam sistem tersebut ya, yang nantinya kita bisa kaitkan dengan kebutuhan data dan analisis ya untuk melaksanakan atau mengimplementasikan sistem cerdas tersebut. Oke, sebenarnya setiap slide ya, kalau ada pertanyaan begitu mungkin bisa di raise hand atau bagaimana sehingga Bu Yeni nanti bisa mencatat ya, siapa yang mau bertanya silahkan aja. Jadi kita usahakan seinteraktif mungkin. Oke, ini sistem produksi aquaculture ya, yang saya coba rangkum gitu ya. Nah, di kotak atas ini yang saya sebut dengan proses atau aktivitas ya, proses atau aktivitas itu biasanya dimulai dengan seleksi lokasi ya, seleksi lokasi. Ini khususnya untuk nanti aquaculture yang katakanlah akan dilaksanakan di lapang gitu ya, seperti katakanlah di teluk atau pesisir pantai ya, atau mungkin bahkan di offshore ya, daerah yang lepas pantai, maka ada proses seleksi ya. Kalau misalnya untuk di darat yang katakanlah sudah punya lahan ya, tinggal bikin bak-bak begitu ya, mungkin nanti lebih ke arah apakah ketersediaan air di sana sudah memadai atau tidak ya. Tetapi yang kita maksudkan di sini adalah proses untuk menyeleksi satu lokasi atau site di mana lokasi tersebut sesuai dengan peruntukan untuk aquaculture nantinya. Nah, kemudian setelah kita melakukan seleksi, kita membuat karamba jaring apungnya misalnya ya, atau membuat satu konstruksi ya. Setelah itu, setelah semua siap ya, ada konstruksi, ada apa, kita lanjut ke bagaimana pengadaan benihnya ya, pengadaan benih yang akan kita budidayakan atau kita kembangkan menjadi komoditas organisme yang lebih besar lagi. Nah, setelah itu ya tentunya benih ini atau ikan yang kita tabur di dalam KJA kita, dalam kolam kita ya, dalam tambak kita atau empang kita itu perlu kita beri makan ya, perlu beri makan ya. Ada juga yang sistem tradisional itu ya dibiarkan aja ya. Jadi katakanlah empangnya itu dilepas begitu saja, diharapkan organisme bentik lainnya bisa tumbuh di situ ya. Tapi itu sistem tradisional, tidak ada intervensi teknologi sama sekali. Dan tentunya ya mungkin ya jelas produktivitasnya tidak sebagus atau dengan yang intensif yang diberi makan misalnya ya. Jadi ada manajemen pakan di situ ya. Nah, tentunya juga selain kita memberi makan juga kita harus atau kita perlu memperhatikan lingkungannya, dalam hal ini airnya itu ya, medium tempat ikan yang kita budidayakan ini ya. Ada jalan medium kualitas air itu ya, bagaimana supaya kualitas air ini bisa optimal, bisa sesuai dengan nanti pertumbuhan ikan. Nah, sudah ada pakan, sudah ada air, nah nanti kita mulai masuk ke bagaimana supaya lingkungannya ini juga ya bisa
terbebas dari patogen atau sumber-sumber penyakit misalnya ya. Nah, sehingga ada manajemen kesehatan ikan. Nah, kalau semua ini prosesnya berjalan baik begitu ya, ikan kita tumbuh besar gitu ya, berkembang biak. Nah, tentu kita perlu lakukan pemantauan dari waktu ke waktu ya. Misalnya setelah sebulan ini gimana nih ikan kita nih sudah tumbuh berapa sentimeter gitu atau bobotnya sudah bertambah berapa gram. Nah, tentu kita tidak bisa angkat semua ikan kita itu kan ya. Kemudian taruh lagi begitu ya. Ukur taruh lagi ya. Jadi tentu itu tindakan tidak praktis. Makanya kita lakukan sampling ya. Sampling beberapa ini saja. Oh, oke, secara keseluruhan kita bisa nanti menarik kesimpulan bahwa rata-rata pertumbuhan ikan kita itu selama periode tertentu itu sudah bagus, sudah memadai ya, sudah memuaskan kita begitu ya. Baik ukuran, berat gitu ya. Dan kita juga lihat dia sehat begitu. Nah, setelah masanya nanti ya, katakan mungkin 3-4 bulan sudah masa panen atau mungkin ada juga yang sampai 9 bulan baru bisa panen ya. Tentunya tergantung nanti komoditas atau ikan yang kita budidayakan itu, baru kemudian kita lakukan pemanenan. Nah, di dalam memanen ini juga kita perlu memperhatikan beberapa hal gitu ya dalam melakukan pemanenan ya. Ya, mulai dari pertanyaan siapa yang memanen ya, kemudian nanti waktu dipanen nanti biasanya ikan-ikan itu terkontaminasi ya, baik terkontaminasi oleh organisme biologis ya, ataupun fisik ya. Nah, ini bagaimana nanti kita bersihkan? Apakah kita bersihkan nantinya sewaktu di tempat budidaya itu, jadi on-site, ataukah nanti setelah di factory. Jadi yang penting kita panen dulu, kemudian kita bersihkan nantinya, ya. Atau ya, misalnya begini yang sering itu kalau di darat, misalnya ikan-ikan darat, ya, bau lumpur misalnya, ya. Bagaimana ini membersihkan bau lumpur ini, ya, agar supaya nanti begitu nanti diterima konsumen tidak jadi masalah gitu. Atau hal-hal yang lain, kontaminan yang lain gitu ya. Sekarang ini misalnya yang jadi isu itu mikroplastik ya, mikroplastik ya. Itu bagaimana ini mikroplastik ini bisa kita hilangkan gitu. Nah, ada proses-proses seperti itu. Nah, ini juga nanti membutuhkan teknologi untuk membersihkan. Nah, setelah semuanya bersih, ikan kita akhirnya ya siap dijual atau dipasarkan. Nah, gimana ini pemasarannya gitu ya, perkembangan harga, kapan kita sebaiknya menjual dan sebagainya, itu menjadi satu keputusan penting juga. Nah, inilah saya kira keseluruhan sistem produksi aquaculture ya, yang kalau bisa kita lihat seperti itu ya. Jadi prosesnya gitu. Tentu banyak nanti variasi di masing-masing ya komponen ini atau fase ini yang akan kita sorot di kuliah-kuliah berikutnya menjadi hal yang lebih detail. Misalnya nanti bagaimana sih site lokasi seleksi lokasi ini bagaimana ini ya. Kemudian juga bagaimana manajemen pakan, bagaimana manajemen kualitas air ini itu bervariasi dari satu sistem budidaya dan budidaya yang lain. Nah, kira-kira itu gambaran besarnya ya. Jadi mudah-mudahan saudara yang belum familiar dengan sistem produksi aquaculture ini sudah sedikit mendapatkan gambaran. Nah, dari masing-masing proses ini atau tahapan ini atau aktivitas ini ya, kita nantinya memerlukan instrumen ya. Apakah itu yang nanti bentuk sensor ya atau ya alat ukur gitu ya untuk mengkuantifikasi ya sebisa mungkin proses-proses ini sehingga bisa kita kendalikan ya. Contoh misalnya nanti kita ingin melihat ini memantau dari waktu ke waktu kualitas air ya. Nah,
kita perlu water quality checker misalnya itu WQC misalnya peralatannya nih. Jadi, nah data apa yang kita peroleh dari situ ya, misalnya time series dan sebagainya ya. Bisa tidak kita ya prediksi atau mengantisipasi atau memberikan peringatan dini sekiranya misalnya ada parameter yang drop gitu ya, sehingga kita bisa beri warning atau alarm ya peringatan kepada petugas ya atau eh, apa kru kita ya kalau kita pemilik tambaknya ini kepada pekerja kita begitu ya sehingga bisa diambil satu tindakan ya atau nantinya kalau karena kita tujuannya nanti mengembangkan sistem yang cerdas ya bagaimana si sensor ini katakanlah ada drop oksigen ya oksigennya drop bagaimana si sensor memberikan informasi kepada central processing-nya ya processing unitnya untuk memberikan perintah ke aktivator ya apakah misalnya kincir angin air atau kita memberikan injeksi langsung oksigen ke dalam air gitu ya untuk menaikkan oksigen yang drop ini. Nah, jadi ada sistem seperti itu sehingga kita bisa mengatakan bahwa sistem aquaculture yang kita terapkan itu adalah satu sistem yang cerdas seperti ini. Nah, tentu dari proses ini ya berbagai tahapan ini ada berbagai instrumen ya. Ya nanti saya akan coba jelaskan berikutnya. Nah, dari instrumen ini kita menghasilkan data berbagai macam data gitu ya. Ini yang satu D1, D2, D3 sampai D9. Jadi ada banyak sekali data ya yang besok kita perlu olah ya. Nah, masing-masing ini apa gitu ya. Nah, secara keseluruhan dia menjadi suatu data yang banyak sekali yang masif gitu ya. Untuk kita nanti jadikan suatu ya nanti sistem pengambilan keputusan secara keseluruhan agar sistem kita ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu kira-kira sistem produksi aquaculture ya. Kalau ada pertanyaan silakan gitu ya. Sebelum nanti saya masuk ke satu-satu itu untuk melihat lebih detail. Ada pertanyaan? Kita lanjut dulu aja. Dilanjut dulu aja Pak dulu. Baik, kita lanjut ya. Sekarang saya sebelum masuk ke masing-masing itu, saya ingin ini saja menginformasikan bahwa dalam sistem produksi aquaculture itu dikenal ada yang namanya sistem terbuka ya di open ocean gitu ya. Kemudian sistem tertutup, ada yang completely tertutup ya. Completely tertutup. Jadi sistem resirkulasi ya, resirkulasi ya. RAS dikenal di aquaculture dengan RAS ya. Kemudian ada juga tentunya gabungan ya, hybrid atau gabungan dan lain-lain. Nah, nanti masing-masing ini tentu punya karakteristik yang berbeda ya. Memerlukan katakanlah penanganan yang berbeda. Tetapi secara keseluruhan yang katakanlah saya tadi sampaikan secara generik gitu ya. Masing-masing tahapan itu akan dilalui. Ada juga memang di skip misalnya seperti saya katakan tadi ada yang mungkin tidak perlu kita terlalu mengkhawatirkan atau merepotkan bagaimana menyeleksi ya karena sudah ada given gitu tempatnya begitu ya. Ada juga yang seleksinya tidak terlalu rumit, ada yang complicated ya. Ini tergantung nantinya sifat dan kategori sistem produksinya ini. Nah, kemudian juga ya kita juga akan dihadapkan dengan tingkat penggunaan teknologi atau intervensi teknologi yang kita gunakan nantinya ya. Apakah misalnya kita menggunakan sistem tradisional saja ya atau sistem semi intensif, sistem intensif dan super intensif. Jadi makin ke bawah ini, makin banyak intervensi teknologinya, tentu nanti akan makin banyak menggunakan peralatan, begitu ya, akan menghasilkan banyak data itu, ya.
yang kita lebih proses, ya. Nah, tentunya ini nanti karena ini aquaculture ini bisnis ya, ada suatu kegiatan ekonomi ya, suatu kegiatan ekonomi nanti tentunya ada hitungan-hitungan berapa cost, berapa benefitnya ya, berapa income yang di-generate dari sini. Jadi terkait dengan tentunya dengan membeli peralatan begitu ya, kita melakukan investasi di situ ya. Kemudian kita berharap dari investasi ini nantinya bisa melipat gandakan produksi ya, sehingga bisa menutup tadi biaya investasi dalam waktu tertentu. Nah, jadi ini saya kira trade off yang tapi mungkin kita tidak masuk ke situ ya, karena kita di sini ini mata kuliah ini lebih bukan mata kuliah tentang budidaya aquaculture ya, tetapi bagaimana kita nanti membantu teman-teman di produksi aquaculture ini memanfaatkan data-data yang di-generate dari setiap aktivitas itu sehingga bisa dioptimalkan ya. Nah, itu saya kira maksudnya ya. Maksud dari perkuliahan ini. Baik, kita lanjut ya. Nah, seleksi lokasi budidaya. Ini saya beri contoh ya. Jadi yang menjadi pertanyaan nanti di seleksi budidaya itu ya, untuk misalnya di open ocean ya, lepas pantai gitu ya. Karena Indonesia ini negara terbesar ya, kepulauan terbesar. Jadi potensi budidaya itu sebenarnya banyak sekali di laut ya, di perairan pesisir ya kita. Yang sering mungkin saudara-saudara dengar, panjang pantai itu udah 2 kali lingkaran bumi kita ini, circumference bumi ini ya, lebih dari lingkaran bumi kita ini sekitar 40.000 kilo, ya. Panjang pantai kita itu 2 kali putaran begitu ya. Jadi around the globe itu lebih dari 2 kali. Nah, tapi tentu kan tidak semua lokasi itu cocok untuk budidaya, ya. Tidak semua. Ada daerah-daerah yang perlu kita cari di mana yang sesuai, ya, lokasinya. Tentu kita melihat misalnya karakteristik dasar perairannya seperti apa, batimetrinya, ya, kontur dasarnya, arah dan besarnya arus misalnya, kemudian kisaran pasang surutnya. Jadi kalau terlalu kencang juga arusnya atau tinggi gelombangnya, macam-macam ya susah juga ya. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar. Nanti kita akan lebih detail nanti di kuliah saya berikutnya ya, setelah nanti kuliah Bu Yeni ya. Jadi kita akan detailkan ini bagaimana seleksi budidaya dan bagaimana peran saudara-saudara yang berkecimpung di Ilkom ini membantu teman-teman di budidaya menetapkan ya lokasi yang tepat. Gimana nanti membantu ya. Nah, ini sebagai contoh saya perlihatkan. Kebetulan saya juga sempat lihat ini langsung ya, bagaimana posisi Karamba Jaring Apung offshore ya, yang dulu direncanakan oleh KKP, tapi sayang belum berhasil. Begitu juga dengan lokasi di Karimun Jawa ya, itu ada 3 lokasi yang dicoba, tapi ya ini karena kita baru belajar jadi belum berhasil ya. Nah, jadi contoh-contoh bahwa perlu ada pengetahuan tentang bagaimana menyeleksi lokasi budidaya yang benar ini. Nah, untuk itu kita perlu nanti instrumen yang digunakan itu biasanya instrumen dengan memanfaatkan teknologi akustik. Dengan teknologi akustik ini kita bisa nanti memetakan dasar perairan. Jadi memetakan dasar perairan ya. Selain itu juga refleksi dari dasar perairan ini nanti bisa menentukan apakah perairan itu keras, atau kasar, lembut, ya, apakah dia berlumpur, berpasir, berbatu-batu, itu bisa ditentukan. Ya. Nah, kebetulan bidang saya ini di akustik bawah air ini ada disiplin tertentu ya. Jadi memanfaatkan gelombang suara itu mendeteksi dasar perairan. Sangat akurat. Jadi seperti ini flashlight center ya kalau di
Di darat itu kita dalam keadaan gelap, kita pakai senter untuk melihat apa yang ada di depan kita. Nah, kalau dalam air yang gelap gulita itu, maka senternya itu adalah suara. Jadi suara ini ya yang mungkin kita sangat familiar dengan ini untuk mendengarkan, bukan. Bukan hanya untuk mendengarkan, tapi untuk teknologi akustik bawah air, suara itu untuk melihat. Jadi untuk orang-orang yang berkecimpung di bidang teknologi akustik bawah air, ya, suara itu untuk melihat kondisi bawah air. Ya, nah ini nanti dari saudara-saudara kan akan di-generate banyak sekali data ini ya, banyak sekali data untuk nantinya menentukan ini bagaimana ini ya. Tentunya tidak semua bisa kita nantinya perlu juga verifikasi kan, verifikasi misalnya apa betul ini pasir atau lumpur gitu ya. Jadi ada sampling di situ. Nah, kemudian tadi dengan akustik ini bisa dijadikan katakanlah untuk pembelajaran ya learning. Oh ini benar nih untuk verifikasi tadi sehingga nanti bisa dipetakan keseluruhan ya. Nah itu nanti tugasnya Bu Yeni. Oke, itu mengenai dasar perairan. Nanti kita detailkan lagi ya. Nah, kemudian yang kedua saya sudah katakan sudah selesai, kita tentukan lokasinya ya. Kita mau pasang ini jaringnya ini ya, jaring di daerah yang lepas pantai ini, yang challenging katakanlah gitu ya. Ya ini misalnya ini contoh ini di Sabang, di KJA Sabang ya. Saya juga sempat ke sana ini di lokasinya di Sabang di dekat Pulau Weh namanya. Nah itu dibikin keramba jaringannya seperti ini. Jadi konfigurasi saudara lihat itu cukup complicated ya. Cukup complicated karena di situ ada banyak tali temali, ada bui ya, gaya apung dan sebagainya. Kemudian ada karambanya. Karambanya sendiri ya sekitar 25 meter ya diameternya itu. 25 meter. Nah, sekarang bagaimana kita memastikan kondisi pemasangan tiang atau jaring ya pada KJA ini telah sesuai dengan rancangan gitu. Ya. Apakah nanti saudara harus menyelam gitu ya? Menyelam ke dalam ya untuk lihat pastikan oh iya. Nah, kalau ini dalamnya ini sampai misalnya 50 meter misalnya. Sedangkan kemampuan selam biasanya hanya sampai 30 ya. Nah, jadi itu pun juga kita hanya bisa lihatnya selama sejam, setelah itu ya gas tabungnya habis kita harus naik ke atas. Nah, sehingga kita perlu tools ya, kita perlu alat untuk itu ya untuk membantu melihat ini dengan baik gitu ya, tanpa terburu-buru dan terekam ya, terekam dengan baik. Nah, apa yang kita lakukan dengan ini adalah dengan memanfaatkan robot bawah air, drone bawah air ya. Nah ini kebetulan di lab saya kita sudah kembangkan ini, tapi memang belum pernah dipakai di laut lepas begitu ya. Kita sudah dapat kesempatan, tapi kita sudah coba ini di kolam begitu. Apa betul misalnya dengan drone ini kita bisa melihat konstruksi KJA di bawah air ya. Nah ini ada simulasi ini. Ini untuk perlombaan ya ini dengan mahasiswa saya ini. Kita kebetulan pada ya, mestinya tahun ini juga ada ikut perlombaan tapi di cancel ya. Setiap tahun di Singapura itu perlombaannya di cancel karena adanya COVID ya. Tapi sebelum tahun lalu kita lumayan bisa dapat juara 2. Nah saya perlihatkan sendiri ya bagaimana karena ini robot drone bawah air ini ya tidak ada kendali ya. Saudara-saudara tidak ada kendali kalau tidak ada kabel ya. Jadi seperti di udara itu ya. Kalau di udara pakai ada remote controlnya kadang-kadang. Tapi ini benar-benar autonomous. Jadi harus diprogram dia. Drone ini dilengkapi dengan kamera. Jadi tinggal saja di kamera nanti dia bisa melihat ya di depannya itu seperti apa ya. Ini kita waktu di kolam air itu dalam rangka persiapan lomba itu mempersiapkan tiang-tiang ya yang persyaratan lombanya itu warna kuning, kemudian dan tiangnya harus di knockdown ya, harus dirontokkan atau dijatuhkan.
Nah, di tiang itu ada bola pingpong begitu untuk memastikan bahwa itu memang tiangnya udah jatuh ya. Seperti ini. Nah, gitu. Ya. Jadi seperti ini. Artinya dengan teknologi seperti inilah yang kita nanti bisa kita bisa gunakan untuk mengamati, mengobservasi karamba jaring apung kita itu, ya. Nah, sayang kita belum dapat kesempatan untuk itu. Tapi artinya secara teori itu saudara lihat ini bisa dilakukan, ya. Dan baterainya ini seperti yang kita bisa baterainya bisa tahan 6 jam ya, dalam air. Jadi cukup untuk observasi. Oke, itu tentang KJA. Setelah KJA-nya selesai, ya, tadi seleksi lokasi selesai, KJA-nya sudah siap, ya, kita anggap sudah siap, maka kita sekarang mau nebar benih, gitu ya. Nah, tentu dalam KJA itu kita tidak bisa nebar benih sebanyak-banyaknya, begitu ya. Ada densitasnya juga, ya. Misalnya di tambak itu ada ukuran istilah orang budidaya itu padat tebar. Jadi misalnya 1/1 meter persegi atau meter kubik gitu ya, 100 ekor yang kita tebar. Karena ini kan nanti dia tumbuh ya. Jadi kalau terlalu padat juga nanti dia kesusahan tumbuh gitu ya. Jadi ada itu ini ilmunya orang-orang budidaya. Dia bisa menentukan dari riset-risetnya, oh sekian ekor yang kita akan tebar. Ya. Nah, mau tebar apakah udang, ya, benih lobster atau benih ikan dan sebagainya, biasanya dihitung itu, atau lele misalnya, berapa banyak lele yang akan kita tebarkan di kolam kita ini, 10 kali 10 ya. Kalau ada yang punya kolam itu harus diperhatikan juga itu berapa banyak padat penebaran. Nah, yang jadi masalah ini kan bagaimana ini menghitung jumlahnya ya. Bisa juga diperkirakan saja. Ya, oh ya diperkirakan gitu. Tapi kalau misalnya kita mau lebih kuantitatif ya, mau misalnya ya, oh yang bagus itu adalah 99 ekor benih per meter kubik air gitu. Ya, jadi atau 999 sampai magic number gitu ya. Nah, kita harus hitung berapa. Bagaimana menghitung benih udang ini seperti ini ya. Nah, ini nanti akan kita bahas sendiri gimana menghitung benih udang gitu atau benih lobster ini yang sekarang lagi ramai ini kan. Lumayan nih satu benih lobster ini ya, sudah berapa 13.000, 12.000, paling murah 5.000 ya per satu ekor ini. Nah ini benih lobsternya seperti kecil begini nih. Bagaimana cara kita menghitung gitu ya? Cara otomatis tentunya ya. Kita inginnya otomatis bukan hitung 1, 1, 2, 3 ini kan itu nantinya namanya tidak cerdas gitu ya. Jadi kita kemudian nanti penentuan kualitas benihnya, bagaimana kita tahu bahwa itu benih bagus atau tidak, ya. Nah ini tantangan-tantangan yang perlu kita selesaikan. Oke, nah saya beri contoh misalnya ini yang saya sampaikan ini apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi saya berusaha menghindari menampilkan karya orang lain seperti nanti ada haki atau apa. Oke, jadi ini di lab saya nih kita udah pernah bikin cara menghitung benih ikan secara otomatis. Jadi benih dituangkan begitu seperti di gambar kanan ini, kemudian dia akan meluncur begitu dengan sendirinya. Tapi ini untuk ikan ya, untuk ikan bisa kita nanti cacah dia secara otomatis. Ya. Jadi dituang aja ikannya ada 756 misalnya begitu. Nah ini bisa kita sudah lakukan ya. Nah inilah nanti teknologi yang diperlukan oleh dalam rangka untuk benih tadi. Nah, oke, setelah benih sudah Punten, Pak. kita ya. Punten Pak, mungkin di break dulu sampai sini. Ya, jadi tadi silakan. sudah ada 2 nih. Jadi mungkin teman-teman yang mau nanya silakan, dipersilakan waktunya. Muklis? Apakah setnet termasuk dalam sistem produksi aquaculture ya? Betul, Bukan. Pak. Bukan. Setnet itu alat penangkapan ikan. Jadi
dia merangkap ikan yang lewat, yang bermigrasi, kemudian masuk di setnet itu. Kemudian di setnet itu pada katakanlah dia melihat, oh ini ukurannya sudah oke, baru diambil. Kalau enggak, dia biarkan saja. Tapi bukan termasuk dalam sistem aquaculture. Karena aquaculture itu yang kita maksudkan tadi ya, ada proses-proses yang di mana ada penabaran benih, kemudian benihnya tumbuh begitu ya, ada upaya itu. Kalau ini kan liar ya, jadi ikan-ikan yang liar yang bermigrasi itu kemudian diperangkap masuk setnet. Jadi bukan bagian dari aquaculture, tapi bagian dari capture fisheries, perikanan tangkap. Apakah berkaitan dengan oceanografi kalau setnet termasuk aquaculture? Tidak. Tapi untuk memasang setnet itu memang perlu pengetahuan oceanografi, ya. Nah, ini bisa juga kita nanti kembangkan berikutnya ini Bu, ya ini ya. Jadi mata kuliah atau bagian dari minat smart capture fisheries, jadi atau smart fishing, ya smart fishing. Nah, ini bisa masuk nanti setnet ini smart fishing. Oke. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di perikanan itu ada perikanan budidaya, ya. Untuk sistem produksi itu, sistem produksinya itu perikanan budidaya dan perikanan tangkap, ya. Kemudian nanti ada setelah itu ada pengolahan. Oke. Oke. Ada lagi? Oh, mungkin sudah. Dari saya mungkin, Pak. Ya, silakan Bu Yani. Kalau tadi di penjelasan selection site itu saya ingin bertanya apakah dalam menentukan parameter-parameter yang nanti digunakan untuk pemilihan lokasi itu bertahap, artinya misalkan ada parameter A, B, C, D gitu ya. Terus kita harus mengambil keputusannya, lihat dulu A-nya seperti apa, kemudian baru lihat B-nya. Atau misalkan kita bisa collect A, B, C, D sekaligus, kemudian baru kita decide gitu, selection site-nya seperti apa. Ya, jadi kita ingin menyeleksi site yang sesuai untuk perikanan, untuk budidaya lepas pantai misalnya offshore itu ya. Nah di situ kita sudah siapkan nanti jaring yang akan kita pakai berapa misalnya, kekuatan jaringnya berapa, jadi kekuatan terhadap hantaman gelombang berapa, itu sudah ada speknya. Sehingga nanti selain nanti survei dasarnya ini ya, karena itu nanti waktu survei itu untuk informasi apakah nanti bisa katakanlah dipasang di situ jangkar misalnya, tali-tali temalinya seberapa kuat, kalau arus yang ini. Jadi kita sudah mengantisipasi lebih dulu. Jadi ada perencanaan lebih dulu di mana kita menyusun kriteria. Jadi arusnya harus tidak boleh lebih dari 1 cm per detik misalnya. Kemudian gelombangnya tidak boleh lebih dari 3 meter misalnya. Kemudian tadi arus gelombang ya. Kemudian konturnya nggak boleh lebih dari 50 meter misalnya. Oke. Karena kita mungkin punya karamba yang berukuran tidak terlalu besar benar. Ada yang memang bisa sampai 200 meter misalnya. Jadi ini kan lebih dulu. Nah, ini nanti di kuliah kedua ini Bu. Jadi harap bersabar ya. Oke, baik Pak. Jadi kuliah kedua ini nanti kita detailkan tentang site selection ini, apa kriterianya. Sebelum kita, ini butuh data time series ini, nanti butuh data time series pasang surut, butuh time series arus, butuh time series gelombang. Kemudian butuh image dasar perairan seperti ini. Gitu. Oke, ya jadi artinya mungkin dari sekian banyak parameter yang perlu kita perhatikan tadi itu dalam realisasinya itu modeling yang bisa kita lakukan itu bisa terpisah gitu ya Pak ya. Jadi misalkan kita analisis dulu arusnya seperti apa, seperti itu kan kita modelkan, ya. kemudian misalkan ada parameter yang lainnya itu seperti apa gitu misalkan gitu. Berarti memang prosesnya itu bisa terpisah gitu Pak ya. Jadi artinya ketika kita menentukan site itu nggak harus collect semua data dulu kemudian baru kita decide gitu, enggak ya? Sebaiknya bersamaan.
Iya, Oh gitu. sebaiknya bersamaan ya. Oh, oke. Walaupun periode pengoleksian berbeda-beda. Oke. Jadi harus kalau bisa terintegrasi semua data itu. Oke. Tersedia dulu baru kita melangkah lebih lanjut gitu. Misalnya begini, Baik. kita mau sebelum kita memasang, nantinya kan setelah seleksi ini kita pasang. Kita pasang alatnya itu KJA-nya, konstruksinya kan. Jadi sebelum memasang KJA ini kita udah harus pastikan dulu arusnya berapa gitu misalnya. Ya. Baik. Jangan sampai Oke. kita udah batimeternya udah oke, oh ini bisa dipasang. Terus nanti setelah dipasang baru kita ngukur arusnya. Waduh itu bisa disaster itu. Oke, baik. Oke. Oke, Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya, Ada lagi teman-teman yang mau jawab, mau tanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu ke lanjut materi ya. berikutnya. Silakan, Pak. Kita lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Sekarang setelah tadi ya benih sudah ada, kita perlu kasih makan ya ikan kita itu. Ya. Maka kita dihadapkan ya, tentu banyak pertimbangan manajemen pakan ini ya. Mengenai kalau di budidaya itu ada kualitas pakannya, kualitas premium dan sebagainya ya. Kualitas yang biasa-biasa saja ya. Tapi kita tidak masuk ke situ karena itu masuk ke aspek budidayanya. Kita hanya di sini nantinya bisa tidak ya kita tahu misalnya waktu kita memberikan itu ya seberapa sering misalnya 3 kali sehari atau 5 kali sehari atau tiap jam misalnya itu keputusan orang budidaya misalnya. Tapi nantinya juga kita bisa nanti berkontribusi di situ ya setelah kita melihat menganalisis data kita atau oh ini bagusnya dikasih makan cukup sebenarnya 3 jam sekali misalnya. Tapi itu setelah kita mendapatkan data ya sambil jalan itu bisa diperoleh. Atau ada orang yang sudah melakukan riset sebelumnya, kita tinggal melaksanakan. Nah, kita sekarang bisa dengan instrumen yang ada, kita bisa memberi pakan itu secara otomatis. Otomatis seperti ini, otomatis feeder ya. Jadi kalau tradisional itu seperti di paling kiri ini, Bapak ini misalnya punya ada ember yang berisi pelet ya, makanan ikan, kemudian diambil dia sebar-sebarin ya. Ya, ini kan kita lihat ya tergantung dianya ini ya. Nah, artinya bisa konsisten karena dia mungkin dia sudah lama mengerjakannya, tapi kalau dia orang baru atau kebetulan dia juga tidak enak badan atau gimana, ini akhirnya tidak konsisten ya pemberian pakannya. Nah, kalau dengan mesin ya kita bisa lebih konsisten. Kita menabur misalnya butuh 200 gram, kita bisa tabur 200 gram. Butuh 650 gram, kita bisa 650 gram, kita bisa sebarkan merata di kolam kita atau di tambak kita ini ya. Dan timingnya juga bisa ini. Jadi kalau misalnya hujan ya, mungkin petugas atau pekerja kita, aduh udahlah nanti aja setelah reda begitu ya, misalnya. Nah kalau mesin kan tidak, di set begitu. Sehingga nanti pilihan-pilihan seperti ini ya bisa nanti membantu betul meningkatkan produktivitas karena tidak ada waktu ikan itu tidak diberi makan pada saat memang dia lapar misalnya begitu. Nah untuk industri yang besar ini ada yang seperti saya ceritakan tadi untuk offshore dia ada kapal khusus yang besar ini namanya barge ini ya, feed barge ini kapal ini bisa beberapa ton pakannya di sini, kemudian ada mesinnya di sini, ada disemprotkan ini seperti semprotan pemadam api gitu ya, disemprot gitu ya, disemprot gitu karena harus misalnya jauh jaraknya ya, seperti gun ya, jadi disemprot seperti itu. Nah ini tentang manajemen pakan ya, kira-kira itu. Nah selanjutnya kualitas air ya, manajemen kualitas air. Jadi apakah kualitas air ini sesuai baku mutu misalnya, dan apa kualitas yang optimal untuk pertumbuhan. Ya, ini salah satu beberapa pertanyaan yang nantinya penting ya, yang bisa kita kendalikan juga. Ya, jadi dengan smart system ini kita bisa kendalikan ya. Itu yang saya katakan tadi, kalau misalnya amonianya ini sudah meningkat
pada level tertentu ya, ambang tertentu, katakanlah di sini 0,02 miligram per liter ya, ini dianggap membahayakan, maka kita harus bereaksi ya, melihat ini. Jadi jangan sampai nunggu data kita ini, data perkembangan amonia nanti misalnya, wah kita biarkan begitu saja. Nah, jadi perlu begitu juga misalnya di soft oksigen ya, lebih kurang dari 5-6 mg per liter. Nah, ini dapat membuat ikan stres gitu. Dan kalau kelamaan dia bisa ikan mati ya. Kalau kelamaan, misalnya berjam-jam dia di bawah ini ya, kayak ya orang sekarang ini ya kesulitan bernafas ya, nggak ada oksigen di dalamnya. Ikan itu perlu oksigen juga ya, seperti manusia. Atau pH-nya ya, misalnya pH di luar daerah kisaran yang direkomendasikan. Nah, sehingga beberapa parameter ini sebagai contoh saja itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ya. Nah, sehingga kita nanti perlu memprediksi ya bagaimana tren ini dalam waktu sesingkat mungkin ya, atau sistem kita buat dia supaya dia smart untuk langsung men-trigger namanya aktuator itu untuk menjalankan fungsinya sehingga bisa mengkompensasikan parameter tadi ini. Oksigen menjadi naik, amonia menurun misalnya, atau pH menjadi stabil kembali. Ya. Nah, ini contoh-contoh ada sensor yang bisa mengukur sekaligus ya macam-macam. Ini contoh sensor multi parameter, dia bisa mengukur suhu, pH, konduktivitas itu untuk mengukur salinitas ya, kadar garam ya. Dari konduktivitas itu nanti bisa dihitung kadar garam ya. Nah, kalau ada budidaya yang saudara tahu yang jadi tidak asin tidak tawar ya. Jadi di tengah-tengahnya ini istilahnya brackish water ya. Nah, seperti di tambak ya. Kadang-kadang kita perlu masukkan pada waktu tertentu masukkan air tawar, kadang-kadang air laut gitu. Ya, jadi harus diseimbangkan beberapa kadar ininya. Kemudian kekeruhan ya, dan oksigen kemarut. Nah, ada juga beberapa sensor yang sudah cerdas ya. Dia berupa data logger mengintegrasikan semua ini dan bisa mentransmit secara nirkabel tanpa kabel. Nah, itu manajemen kualitas air ya. Selanjutnya yang mungkin rumit ya, yang saya walaupun mungkin kita tidak banyak nanti berkecimpung di sini, tapi dalam konteks aquacultur ya itu penting sekali manajemen kesehatan ikan ya. Apakah ikan kita sehat ya? Apakah dia misalnya lincah bergerak, pasif aktif, dia tidak normal dan apakah dia terbebas dari penyakit gitu ya. Nah, di ikan ini juga ya, sama dengan di peternakan juga itu kan ada juga permasalahan begitu dia menjadi suatu industri ya. Kita budidayakan dia secara massal, maka ini ya seperti di gambar ini ya, saya kutip dari Institute of Aquaculture Stirling ini. Jadi begitu sistemnya intensif misalnya ya, jadi overcrowding saya bilang tadi terlalu banyak ini ya, maka nanti ikan itu bisa saling senggol ya, bisa stres ya, ikan jadi sakit, atau nutriennya menjadi terbatas ya, akhirnya ini akan meningkatkan jumlah patogen atau kemungkinan dia sakit gitu ya. Contoh patogen misalnya yang terkenal di kita itu yang disebut WSD, white spot disease ya. Nah, ini ya, jadi penyakit yang bisa gini. Nah, bagaimana ini mengontrol ini semua? Ya, jadi tentu kalau saudara bisa perhatikan, ini manajemen kesehatan sebenarnya kelihatannya sebenarnya manajemen lingkungan ya, di lingkungan juga. Jadi bagaimana mengatur tadi ikan tidak terlalu overcrowded, oksigen tersedia supaya ikan tetap sehat gitu. Jadi ada pengaturan lingkungan. Jadi prakteknya seperti itu ya. Nah, ini yang kita nanti bisa mungkin bantu ya dari
aspek pengukuran, sensor, dan sebagainya dari data yang terkumpul itu bisa membantu manajemen kesehatan ikan. Oke, nah setelah ini ya harapannya ini ikan kita tadi hidup di eh, medium yang optimal untuk pertumbuhan, semua sehat dan sebagainya, tapi kita perlu melakukan pemantauannya dari waktu ke waktu, mengevaluasi perkembangannya. Jadi ada ini proses ini, bagaimana mengestimasi jumlah ya sebaran ukuran biomasa ikan dalam kolam atau KJA. Nah, beberapa teknik sudah dikembangkan orang ya. Yang sifatnya sebenarnya teknik ini adalah tidak menyentuh langsung si ikan ya. Jadi jadi non kontak istilahnya ya, non kontak. Jadi ikan tidak disentuh. Ikan itu kalau disentuh ya, katakan karena dia berlendir ya. Jadi itu bisa langsung stres ya, bisa cepat mati dia. Ikan-ikan itu kalau saudara misalnya elus-elus dia gitu, di ininya ada lendirnya di ini, itu bisa cepat mati dia. Ya, atau stres ya, minimal gitu. Nah, ini teknik-teknik seperti ini. Nah, tentunya ya bagaimana caranya misalnya kita membuat sampling ini ya, tentu ditambak itu ya bisa dibikin aliran atau apa ya masuk ke satu saluran tertentu, ikan itu dimasukkan situ kemudian katakan sih dipakai sistem kamera ya, misalnya kamera kemudian bisa dihitung, bisa dilihat perkembangannya gitu ya, ukurannya bagaimana begitu ya dengan komputer. Nah, saya kira ini nanti kita bahas juga secara detail ya. Nah, begitu ini ada yang berbasis infrared, ada yang berbasis akustik ya. Yang saya katakan tadi, kalau keruh sekali ya bagaimana kalau keruh sekali ya. Yang kita sering lihat. Nah, kalau keruh sekali dengan optik itu dengan model kamera dia nggak kelihatan gitu kan. Nah, maka kita gunakan model akustik. Oke, itu ini ya. Lanjut pemanenan ini. Ya, nah saya katakan tadi ya, penting sekali siapa yang akan membeli dan memanen ya, apakah cita rasa atau flavor ikan ini dapat diterima gitu ya. Saudara tahu ya, untuk misalnya ikan patin, misalnya patin, lele, kadang-kadang bau lumpur atau apa ya. Nah itu dibersihkan ya, istilahnya depuration ya, dibersihkan dari bahan pencemar yang bersifat biologi dan fisik. Ya. Nah, ada teknik-teknik ya, yang bagaimana cara melakukan depuration itu. Nah, intinya sebenarnya adalah bahwa kalau kita lihat ini dari setiap tahapan-tahapan ini, ada beberapa parameter yang bisa kita ukur atau deteksi begitu ya. Apakah nanti ini sudah bersih ikannya ya, sudah bersih ikannya ya. Kalau yang dulu saya lihat misalnya ada yang tanpa semacam sensor-sensor ini ya, untuk menghilangkan bau lumpur ya, dialirkan di air mengalir begitu ya, mengalir itu lama-lama cukup sering mengalir gitu, akhirnya lama-lama hilang lumpurnya. Gitu ya. Tapi mungkin ada juga teknik-teknik yang lain ya, mencoba seperti ini ya, teknik budidaya bagaimana melakukan pembersihan. Nah ini kita serahkan ke teman-teman budidaya gimana caranya. Kita hanya mungkin bantu nanti menganalisis data yang bisa membantu mendeteksi apakah sudah berhasil atau berfungsi proses depuration-nya itu ya, apakah sudah terjadi pembersihan. Oke, jadi banyak sekali sebenarnya data yang nanti kita bisa tampilkan ya. Terakhir, saudara-saudara sekalian, setelah ikan kita ini bersih ya, dari tadi kontaminan ya, baik biologi, baik fisik ya, mungkin kita sudah siap untuk jualnya gitu ya. Kita sudah siap jualnya. Dan tentunya juga sebenarnya sebelum kita mulai bisnis ikan itu kan, tentu kita harus tahu juga ini kalau nanti ikan saya berhasil, ini gimana harganya gitu, ketutup nggak dengan biayanya ya. Nah, kita lihat kecenderungannya. Misalnya. Kan ikan itu tidak begitu kita tanam hari ini, besok udah dipanen kan, mungkin 3 bulan
berikutnya atau 9 bulan berikutnya. Jadi kita bisa melihat misalnya fluktuasinya bagaimana. Nah, kita bisa lihat misalnya dapat data begini ya, fish price index ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya bisnis perikanan ini lumayan. Kalau lihat trennya kan baik total, baik budidaya tadi aquaculture ya, saya bilang tadi aquaculture ini merah ini kalau lihat trennya kan lumayan naiknya ya, lumayan terus ya. Ini indeks ya, indeks dari 1990 tahun 1990 sampai 2017. Jadi sekitar 30 tahun data ini, kira-kira hampir 30 tahun data kan. Jadi indeksnya meningkat terus. Jadi sebenarnya bagus bisnis ikan ini bagus ya. Kalau kita lihat dari situ ya. Karena orang memang makin lama makin banyak beralih makan ikan ya. Konsumsi ikan itu dunia itu meningkat per kapita ya. Karena lifestyle sebenarnya, didorong oleh lifestyle. Ya. Karena makan ikan itu lebih sehat ya, lebih menyehatkan. Nah, ini perkembangan. Jadi kita nanti berharap ini ya, kalau Bu Yeni ini misalnya mau bisnis ikan sampai tahun 2030 itu bisa diprediksi kira-kira bagaimana nanti ya, long term ya. Jadi investasinya mungkin investasi tidak setahun 2 tahun, ini jangka panjang gitu ya. Supaya bisa ketahuan, oh ini balik modalnya kapan misalnya, tergantung investasinya di apa, seberapa banyak teknologi yang digunakan. Nah ini contoh juga dari beberapa komoditas ya. Kalau tadi itu index price, ini juga komoditas beberapa ini. Contoh-contoh saja yang kalau kita mulai masuk ke apakah mau bisnis tilapia atau ya seperti nila gitu ya, emas gitu ya, atau mau ke pangasius seperti lele atau patin gitu, ada masing-masing ya. Atau mau masuk ke bisnis udang misalnya begitu ya, yang dia berfluktuasi gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat-lihat harganya. Dia kalau udang itu ada efek seasonality ya, kadang naik kadang turun. Oke, saya kira itu Bu Yeni dan saudara-saudara sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi gambaran tentang sistem produksi aquaculture ini dan kira-kira bagaimana kita bisa mengantisipasi data seperti apa yang akan kita olah atau kita kerjakan dan kira-kira tools apa nanti yang penting untuk bisa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi ya.